Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat belum ya share screen-nya? Udah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Bu Laili akan mempresentasikan tentang analisis data dengan menggunakan ANOVA 2 faktor. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Laili. Kepada Bu Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA 2 arah. Nah, ANOVA 2 arah ini mempertimbangkan dua faktor yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau dispersi dan nilai-nilai yang dihitung dengan standar deviasi atau varians. Apabila desain yang dikembangkan untuk mencari ada tidaknya perbedaan dari dua variabel bebas dan masing-masing variabel bebas dibagi dalam beberapa kelompok, maka desain yang dikembangkan tersebut sering disebut dengan ANOVA 2 arah. Nah, ANOVA 2 arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa berupa perlakuan lain yang sudah terkondisikan. Nah, pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar, tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Nah, dengan menggunakan ANOVA 2 arah ini dapat dibandingkan beberapa rata-rata yang berasal dari beberapa kategori atau kelompok untuk satu variabel perlakuan. Slide selanjutnya, Bu Risa. Bu Risa. Nah. Ini udah diganti slide. Oh ya, sudah baru muncul. Nah, konsep dasar uji two-way ANOVA ini disebut juga dengan uji ANOVA 2 arah atau faktor. Uji two-way ANOVA ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Nah, persyaratan penggunaan uji two-way ANOVA ini yang pertama, sampelnya berasal dari kelompok yang independen, kemudian variabel faktor adalah non-metrik atau data kategorikal. Kemudian variabel dependen adalah data berskala kuantitatif, interval atau rasio. Nah, nilai residual standar berdistribusi normal. Varian antar kelompok harus homogen. Nah, untuk penjelasan di awal mungkin segini dulu, akan dilanjutkan oleh Bu Risa. Ya, berikutnya di sini ada dasar-dasar uji two-way ANOVA atau ANOVA 2 faktor. Yang pertama itu syarat dasarnya, yang pertama ada analisis standar size, itu residual haruslah berdistribusi normal. Nah, ini merupakan syarat pertama yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan uji two-way ANOVA. Oleh karena itu kita diperlukan menguji di sini di standar size ini residual ini. Di sini kita perlu menguji uji normalitas terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah nilai tersebut normal atau tidak. Jika ternyata setelah pengujian dilakukan lalu menunjukkan hasilnya tidak normal, maka kita harus melupakan uji two-way ANOVA dan jadi kita ganti
tidak menggunakan uji two-way ANOVA, tapi beralih ke statistik non-parametrik. Terus selanjutnya ada populasi dari varian data adalah sama atau homogen. Nah, di sini cara mendeteksinya adalah dengan melakukan uji homogenitas. Catatannya di sini uji homogenitas dapat dilakukan sekaligus pada saat kita melakukan uji two-way ANOVA. Lalu syarat dasar yang ketiga, sampel yang digunakan tidak berhubungan satu sama lain. Nah, maksudnya di sini masing-masing populasi saling independen di dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, persyaratan yang terakhir itu berkaitan dengan jenis data yang dipakai. Di mana untuk data variabel dependen atau terikat atau variabel terikatnya itu harus berskala interval atau rasio atau bersifat kuantitatif. Sementara untuk data variabel independennya atau variabel bebas atau juga disebut variabel faktor itu dia berskala kategorikal atau non-metrik yang bersifat kualitatif. Nah, nanti di sini selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Di sini prosedur umumnya yaitu yang pertama merumuskan hipotesis statistik, lalu menentukan taraf signifikansi, lalu menentukan statistik uji, selanjutnya menentukan kriteria keputusan, lalu melakukan perhitungan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasus yang pertama, nanti di sini kami akan menjelaskan 2 contoh kasus. Ini contoh kasus yang pertama, sebuah penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran dengan waktu belajar terhadap hasil belajar siswa. Jadi mau meneliti ini apakah ada pengaruh metode pembelajaran dengan waktu belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui yang pertama apakah ada pengaruh waktu belajar terhadap hasil belajar siswa. Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan demonstrasi terhadap hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh gabungan interaksi antara waktu belajar dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Ini nanti yang akan dicari. Nah, ini ada datanya. Nah, tadi yang disebut variabel dari contoh kasus ini, penelitian pengaruh waktu belajar dengan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Nah, di sini yang merupakan variabel dependennya itu merupakan hasil belajar. Nah, di sini kalau dilihat nilainya itu dia berupa angka rentannya dari 1 sampai 100. Terus untuk waktu belajar sama metodenya, di sini dia variabel bebasnya atau variabel faktor, dia di sini digunakannya angka 1 atau 2. Nah, di sini penjelasannya itu kalau metode itu, ini karena nggak muat keterangan jadi saya jelasin aja ya. Nah, di metode ini ada, kalau dilihat nih di kolom metode ini ada angka 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 itu maksudnya untuk yang satu itu adalah metode ceramah, terus yang kedua adalah metode diskusi, dan yang ketiga adalah metode demonstrasi. Yang ketiga adalah metode demonstrasi. Nah, di sini digunakannya angka 1, 2, 3 kayak gitu. Lalu untuk waktu belajarnya juga di sini menggunakan angka 1 dan 2. 1 dan 2 ini di sini 1 itu maksudnya adalah pagi, 2-nya itu adalah siang gitu. Ini penjelasan dari 1 dan 2-nya. Terus, nah kalau misalnya, selanjutnya untuk mengetahui, kan tadi kan udah disebutin ya syarat dasarnya itu, syarat dasar uji two-way ANOVA 2 faktor yang pertama harus lihat dia itu berdistribusi normal atau tidak, lalu dia homogen atau tidak. Jadi langkah pertama itu kita harus mencari dulu uji normalitasnya dan uji homogenitasnya terlebih dahulu sebelum masuk ke uji two-way ANOVA-nya itu sendiri. Nah, di sini setelah melakukan menggunakan SPSS, terus dilakukan uji normalitas, didapatkan tabel seperti ini. Kan kita kemarin udah pernah belajar ya uji normalitas atau nah, uji normalitas ini juga di sini kita melihatnya satu-satu. Jadi hubungan antara variabel waktu belajar dulu dengan hasilnya.
Lalu sama nanti yang kedua ada uji normalitas variabel metode belajar. Saya ganti share screen dulu sebentar. Nah, di sini kalau dilihat ya, nah ini jadi langkah pertama kan seperti biasa untuk memasukkan data ke SPSS, berarti kan teman-teman nanti harus mengisi yang seperti ini dulu nih, yang di sininya diisi. Lalu nanti, nah di sini karena kan tadi, jadi ini udah saya screenshot dari SPSS-nya supaya cepat jelasinnya. Nah di sini nanti diisi nilai, terus labelnya nilai belajar, terus di sini measure-nya pakainya scale. Nah, beda dengan waktu sama metode. Kalau waktu sama metode itu dia di sini menggunakan nominal. Nah, terus untuk waktu belajar tadi kan ada 2 ya, pagi sama siang. Nah, pagi sama kalau tadi nilai di sini di values-nya dia tidak ada, tapi kalau misalnya di waktu dia di sini ditambahin. Jadi nanti di sini diklik aja yang nonsnya ini, nanti diklik terus nanti akan muncul seperti ini. Mohon maaf nih kursor saya terlihat nggak ya? Kelihatan barusan. Oh, kelihatan, iya. Jadi di sini nanti pas diklik values-nya itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini nanti dimasukkan value-nya 1, lalu labelnya pagi. Makanya nanti dia terus di add, terus diklik add, nanti dia akan muncul di sini. Terus values-nya 2, terus labelnya siang. Labelnya siang, terus di add, nanti dia akan muncul di sini. Nah, kalau udah nanti di oke, nanti muncul kan di sini seperti ini bentuknya. Lalu di metode juga sama seperti itu. Di sini diklik nih di values-nya kan awalnya non gini ya. Terus diklik nanti dia muncul seperti ini, dimasukin angka satunya labelnya ceramah, di add terus nanti muncul. Terus terus yang kedua values-nya yang kedua labelnya diskusi, terus di add, nah nanti dia akan muncul nih 3 gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah muncul, terus nanti dia akan muncul seperti ini di klik data view-nya. Tapi ini kan di Kopas nih, jadi kalau teman-teman kan biasa kan ditaruh di Excel dulu ya ininya, datanya, nilai, waktu, sama metode. Nah, ini sebenarnya saya ngisinya ini di sini angka 1 sama angka 2, Tapi di sini karena tadi udah di setting di sininya 1 itu pagi, 2 itu siang, makanya pas saya masukin angka 1 dia langsung muncul pagi, terus saya masukin angka 2 dia langsung muncul siang gitu. Jadi dia di sini keganti sendiri. Padahal walaupun dimasukinnya angka 1 2 ya nanti akan terganti sendiri. Bukan satu-satu pagi siang gitu. Terus yang ini juga sama di metodenya, saya itu memasukkannya satu itu tadi untuk ceramah, 2 untuk diskusi, 3 untuk demonstrasi. Dimasukinnya angka tadinya, tapi karena tadi di sini udah dimasukin keterangannya ya, 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, makanya di sini langsung munculnya ceramah, diskusi, sama demonstrasi gitu. Nah, setelah itu nanti uji normalitas dulu nih, uji normalitas. Di sini dimasukin variabel waktu belajarnya nih untuk uji normalitas, langkah-langkahnya seperti ini. Karena kita mau lihat uji normalitasnya terhadap waktu belajar, makanya di sini dependent list-nya nilai belajar. Terus yang kedua faktor list-nya itu waktu belajar. Terus nanti ininya di checklist normality plots-nya, nanti continue, nah nanti dia akan muncul seperti ini, test of normality. Nah, kayak gitu. Nah, di sini dari hasil yang ini nanti uji hipotesisnya H0-nya itu adalah data sampel diambil dari populasi berdistribusi normal. Terus di sini tadi hasilnya nih, hasil dari uji normalitas terhadap variabel waktu belajar.
Jadi H0-nya itu kita ambil data sampel diambil dari populasi berdistribusi normal. Lalu HA-nya atau H alternatifnya itu adalah data sampel bukan dari populasi berdistribusi normal. Nah, di sini kita pakainya taraf signifikansinya 5%, alfanya 5% atau 0,05. Kriteria keputusannya itu H0 ditolak jika nilai signifikannya itu kurang dari alfa. Tadi kan alfanya 0,05 ya. Berarti nanti karena di sini pas dilihat nih di sini pagi nilai signifikannya 0,893. Ini dia kan lebih dari alfa ya kan. Tadi kan H0 ditolak jika nilai signifikannya kurang dari alfa. Karena di sini yang paginya adalah nilai signifikannya 0,893, maka di sini untuk waktu belajar pagi H0-nya itu ditolak. Terus lalu yang kedua siang. Oh, mohon maaf. H0 ditolak jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Di sini jadi karena dia nilainya signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka dia di sini H0-nya diterima. Tidak ditolak atau diterima. Lalu yang di sini juga untuk waktu belajar siangnya, di sini dia karena dia nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dia di sini H0-nya tidak ditolak atau diterima. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa data sampel waktu belajar pagi dan sore diambil dari populasi berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di sini setelah tadi menguji normalitas variabel waktu belajar, sekarang kita mau lihat uji normalitas variabel metode belajar. Langkahnya sama seperti yang tadi dependent list-nya tetap nilai belajar, tapi faktor list-nya nanti di sini diganti dengan metode belajar. Terus nanti muncul hasil dari test of normality-nya seperti ini. Nah, di sini uji hipotesisnya H0-nya itu data sampel diambil dari populasi berdistribusi normal. H alternatifnya data sampel bukan diambil dari populasi berdistribusi normal. Taraf signifikansi yang digunakan juga sama, alfanya 5% atau 0,05. Kriteria keputusannya sama juga seperti tadi, H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Nah, bisa dilihat di sini untuk metode ceramah, dia di sini nilai signifikansinya 0,855. Berarti kan lebih besar dari alfa ya, maka di sini nilai H0 tidak ditolak. Lalu di sini diskusi juga nilai signifikansinya 0,875. Dia tidak nilainya lebih dari alfa, maka dia H0-nya juga tidak ditolak. Untuk demonstrasi juga sama, nilai signifikansinya lebih dari alfa, makanya dia di sini nilainya 0,392, artinya dia di sini H0-nya tidak ditolak. Kesimpulannya, dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa data sampel metode belajar ceramah, diskusi, demonstrasi diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, tadi syarat kedua sebelum masuk ke uji ANAFA juga dilihat dari uji homogenitasnya terlebih dahulu. Sama seperti uji normalitas, kita di sini melihat uji homogenitasnya juga satu-satu. Dilihat dari variabel waktu belajarnya, nilai belajar sama waktu belajar, dan juga variabel metode belajarnya. Nah, di sini untuk cara untuk pengujian uji homogenitas, sebenarnya di sini langsung di ANOVA 2 faktornya sebenarnya bisa ternyata, tapi kalau mau satu pakai cara seperti ini juga bisa. Jadi menggunakan langkah-langkah seperti ini, klik analyze, comparements, terus one way ANOVA, atau sebenarnya mau ke two way ANOVA langsung juga sebenarnya bisa. Tapi ini saya kemarin masuk ke sini dulu untuk ngecek homogenitasnya. Lalu nanti di sini di checklist homogeneity of variance testnya dimasukin dependent list-nya nilai belajar, faktornya itu waktu belajar, kayak gitu. Nah, nanti dia
udah dia muncul langsung si hasil dari uji homogenitas yang terhadap variabel waktu. Nah, di sini hasilnya tadi dari tabel ini uji homogenitas terhadap variabel waktu belajar dapat dilihat bahwa di sini nilai belajarnya terhadap ini tadi variabel waktu belajar ada nilai rata-ratanya di sini dia nilai signifikansinya 0,85. Nah, di sini statistika ujinya itu kita pakainya sama kayak yang tadi, kayak kriteria pengambilan keputusan gitu. Dia di sini untuk statistika ujinya kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 itu H0-nya tidak ditolak. H0-nya tidak ditolak. Atau sama seperti yang uji normalitas tadi, kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dia H0-nya ditolak. Tapi kalau ini saya menulisnya signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga H0-nya tidak ditolak. Nah, kriteria keputusannya dengan menggunakan dasar mean atau based on mean ini yang paling atas, yaitu nilai signifikansinya 0,855 yang dia itu lebih dari nilai alfanya atau lebih dari 0,05, maka kesimpulannya H0-nya tidak ditolak. Nah, kesimpulannya dengan menggunakan taraf signifikansi 5% tadi atau 0,05 dapat disimpulkan bahwa waktu belajar pagi dan siang nih maksudnya. Pagi dan siang memiliki variansi yang sama. Nah, lalu selanjutnya setelah tadi uji homogenitas berdasarkan variabel waktu belajar. Nah, di sini sekarang kita mau uji homogenitas variabel metode belajar. Langkahnya sama seperti tadi. Ini juga statistik ujinya. Kita ngambilnya nilai signifikansinya kalau lebih dari 0,05 nilai H0-nya tidak ditolak. Nah, berdasarkan tabel yang di sini, terus kriteria keputusannya tadi diambil dari yang based on mean itu yang paling atas. Kalau di sini nilai signifikansinya, ini belum saya hapus. Nilai signifikansinya 0,935 yang paling atas. 0,935, di mana dia nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya tidak ditolak. Nah, kesimpulannya dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau nilai 0,05 dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan demonstrasi memiliki variansi yang sama. Nah, selanjutnya di sini setelah tadi uji normalitas, uji homogenitas, lalu di sini prosedur pengujian dengan ANOVA 2 faktor. Nah, di sini uji ANOVA 2 faktornya yang pertama itu merumuskan hipotesis penelitian. Nah, di sini berkaitan dengan pengaruh faktor A. Jadi kan tadi faktornya ada 2 ya, yang A itu waktu belajar, yang B itu metode pembelajaran. Nah, ini hipotesis penelitiannya H0-nya itu mu A1, kelihatan ya kecilannya. Mu A1 sama dengan mu A2, HA-nya atau H alternatifnya itu mu A1 tidak sama dengan mu A2. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan pengaruh faktor B. Faktor B itu tadi metode pembelajaran, di mana H0-nya itu nilainya mu B1 sama dengan mu B2 sama dengan mu B3 gitu. Ini karena tadi metodenya ada 3 ya. Lalu H alternatifnya seperti ini. Nah, interaksi antara faktor waktu belajar dan metode pembelajaran, H0 itu tidak ada pengaruh hubungan antara waktu belajar dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. HA-nya atau hipotesis alternatifnya ada pengaruh gabungan antara waktu belajar dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Jadi tadi kan juga sebelumnya udah disebutkan ya langkah-langkah prosedur untuk pengujian ANOVA 2 faktor. Tadi setelah kita merumuskan hipotesis
penelitian, lalu selanjutnya menentukan taraf signifikansi. Di sini yang digunakan taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Lalu menentukan uji statistik uji. Di sini statistik uji yang digunakan adalah uji F. Lalu menentukan kriteria keputusan. H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel atau nilai signifikansinya kurang dari alfa. Nah, ini untuk perhitungan menggunakan perhitungan ANOVA 2 faktor menggunakan SPSS. Yang pertama diklik analyze, terus general linear model, terus univariate, terus oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di independent variabelnya dimasukkan si nilai belajar, lalu di fix faktornya itu dimasukkan waktu belajar dan metode pembelajaran. Lalu, nah setelah tadi dimasukkan seperti ini, nanti kita klik OK. Nah, kan tadi kan saya bilang juga bisa langsung uji homogenitas dari sini. Jadi nanti kalau teman-teman, kalau tadi kan saya uji homogenitasnya dari uji one way ANOVA ya. Nah, kalau mau dari sini langsung juga bisa, nanti teman-teman tinggal klik di option atau plot gitu, saya agak lupa deh. Nanti ada checklistnya untuk homogenitas seperti itu. Terus di sini nanti kalau udah klik OK, nanti akan muncul kan hasil outputnya, hasil output SPSS-nya ada beberapa. Nah, ini hasil output SPSS yang pertama. Di sini muncul waktu belajarnya, terus apa aja, terus jumlahnya berapa banyak. Di sini paginya 15, siangnya 15, terus metode pembelajarannya tadi ada 3, masing-masing 10, 10, 10 gitu. Nah, subjek yang diteliti ini dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antar masing-masing variabelnya. Lalu hasil output yang kedua di sini nanti muncul deskriptif statistik. Nah, di deskriptif statistik ini ada waktu belajar pagi, siang. Nah, masing-masing pagi itu ceramah, metode belajarnya yang dipakai apa aja, terus ada berapa banyak. Terus siangnya metode pembelajarannya, misal kayak di sini pagi metode yang digunakan ceramah ada sebanyak 5 data, N itu banyaknya data. Terus waktu pagi menggunakan metode diskusi ada 5. Terus waktu pagi menggunakan metode demonstrasi di sini jumlahnya ada 5. Nah, ini masing-masing rata-ratanya. Nah, di sini di bagian output ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis. Lalu yang mencakup ini tadi rata-ratanya, terus standar deviasi, dan N atau jumlah dari masing-masing data. Nah, output yang ketiga, ini hasil output yang ketiga dari SPSS yang tadi, nanti akan muncul seperti ini. Reference test of quality of error variance. Nah, di sini output levelness di sini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian dari variabel terikat atau dependen adalah sama atau homogen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas di sini yang pertama adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka artinya variabel nilai belajar adalah sama atau homogen. Nah, kebalikannya, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka artinya nilai variabel nilai belajarnya adalah tidak sama atau heterogen. Gitu. Nah, ini hasil output SPSS yang keempat. Di sini, nah, tadi di sini kalau dilihat dari rata-rata based on mean-nya, rata-ratanya berdasarkan output yang dilihat di sini tadi.
dilihat di nilai rata-ratanya, kan ini nilai rata-ratanya, nilai signifikansinya 0,879 ya, yang dimana dia adalah lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian variabel nilai belajar adalah sama atau homogen. Karena varian tersebut bersifat homogen, maka artinya persyaratan dalam uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Lalu hasil output SPSS yang keempat, ini munculnya seperti ini. Nah, ini saya kotak-kotakin biar agak lebih jelas ya. Di sini waktunya, nanti yang akan kita lihat itu waktunya, waktu metodenya sama yang waktu dan metode. Jika dilihat dari tabel yang ini, yang pertama yang waktunya dulu ya. Untuk faktor yang pertama, faktor waktu belajar, ini diperolehkan nilai signifikansinya 0,082, yaitu nilainya dia lebih besar dari 0,05 ya kan. Nah, karena dia nilai signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan waktu belajar adalah ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan waktu belajar, gitu. Lalu, yang kedua, jika dilihat dari metodenya, di sini nilai signifikansinya 0,002, di mana nilai signifikan ini kurang dari 0,05, yang artinya sehingga di sini hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan. Tadi kan di awal kan kita mau lihat ya, yang perbedaan ada nggak sih perbedaan hasil belajar dengan waktu belajar, hasil belajar dengan metode pembelajaran gitu. Nah, untuk perbedaan hasil belajar matematika siswa dengan metode belajar, di sini dia diterima karena tadi nilai signifikansinya kurang dari 0,05, karena di sini 0,02 ya. Nah, artinya paling tidak ada salah satu metode belajar mempunyai pengaruh yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, untuk yang terakhir di sini untuk interaksi antara faktor waktu belajar dan faktor B atau metode pembelajaran di sini yang warna hijau di sini. Ini berdasarkan output yang berwarna hijau di sini. Kalau dilihat nilai signifikansinya itu dia 0,647 ya, atau dia nilainya lebih dari 0,05 ya kan. Di sini nilai signifikansinya 0,647 atau lebih dari 0,05. Nah, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan waktu belajar dengan metode belajar adalah ditolak. Artinya tidak ada pengaruh gabungan interaksi antara waktu belajar dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa karena tadi nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 gitu. Nah, ini pembahasannya. Ini tadi saya kelewat di sini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Tapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Ini untuk contoh yang pertama. Ini tadi udah saya baca ini ya. Nah, selanjutnya jadi intinya di contoh kasus yang pertama ini tadi kan kita mau melihat pertanyaan ini ya, mau menjawab pertanyaan ini, apakah ada pengaruh waktu belajar terhadap hasil belajar siswa. Ternyata pas dilihat dari hasil output SPSS yang keempat tadi, nilai signifikansinya itu dia yang terhadap waktu belajar itu dia nilai signifikansinya lebih besar daripada nilai 0,05, maka dia di situ ditolak, artinya tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan waktu belajar. Lalu pertanyaan yang kedua di sini, apakah ada pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa gitu. Nah, ini juga tadi dari tabel yang keempat tadi,
setelah dilihat nilai signifikansinya itu dia 0,002, di mana nilainya lebih kecil dari 0,05, itu dia berarti artinya paling tidak ada salah satu metode belajar mempunyai pengaruh yang berbeda dengan yang lainnya. Jawabannya. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang ketiga, apakah ada pengaruh gabungan interaksi antara waktu belajar dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa? Di sini tadi dari hasil output yang keempat dilihat nilainya itu signifikansinya 0,647 atau lebih dari 0,05. Berarti itu dia ditolak, artinya tidak ada pengaruh gabungan interaksi antara waktu belajar dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Seperti itu untuk contoh kasus yang pertama. Lalu ada contoh kasus yang kedua yang akan dijelaskan oleh Bu Laili. Kepada Bu Laili, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Risa. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang kedua. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah belum, Bu? Sudah terlihat. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat. Oh, sudah ya. Oke, baik. Nah, di sini contoh kasus kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah pengeluaran antara faktor jenis kelamin atau gender dan tipe belanja. Nah, jenis kelamin atau gendernya dibagi dua, yaitu wanita dan pria. Untuk tipe belanjanya dibagi menjadi tiga, yaitu tipe 1 sebulan sekali, tipe 2 sebulan 2 kali, dan tipe 3 sebulan lebih dari 2 kali. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali, dalam ANOVA yang disebut faktor adalah variabel independen. Nah, variabel independen tersebut diukur dalam skala non-metrik atau kategorikal, sedangkan variabel dependennya diukur minimal dalam skala interval. Nah, kalau di two-way ANOVA ini berarti ANOVA-nya ini dengan melibatkan dua faktor, sehingga disebut dengan analisis varians dua jalan atau two-way analysis of variance. Nah, kembali lagi ke kasus 2. Ini datanya yang ada di kasus 2. Kemudian di data ini saya ketik di SPSS. Untuk sebenarnya di SPSS-nya saya ngetiknya cukup 1, nanti dia akan langsung muncul yaitu wanita. Kemudian kalau saya ketik 2, nanti dia akan muncul pria, kayak gitu. Nah, begitupun dengan tipe belanja juga gitu. Tipe 1 kan tadi sebulan 1 kali. Nah, saya ketik 1, nanti dia akan langsung muncul sebulan 1 kali, kayak gitu. Begitupun dengan sebulan 2 kali, saya ketik 2, untuk sebulan lebih besar, lebih dari 2 kali, saya ketik 3, kayak gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita siapin dulu data yang ini. Data yang ini disiapin dulu di SPSS-nya. Bisa diketik dulu di Excel. Nah, kemudian buka aplikasi SPSS. Selanjutnya, buka tab variable view. Nah, buat 3 variabel. Nah, ketentuannya variabel independen ini yaitu gender atau jenis kelamin. Dengan kategorinya wanita dan pria. Kemudian, measurenya nominal, desimalnya sama dengan 0, type-nya numerik, isi value-nya 1 yaitu wanita, 2 yaitu pria. Nah, kemudian variabel independennya satu lagi yaitu tipe belanja. Kategorinya sebulan 1 kali, sebulan 2 kali, dan sebulan lebih dari 2 kali. Measurenya juga nominal, desimal sama dengan 0, type-nya numerik, isi value-nya 1 sama dengan sebulan 1 kali, 2 sama dengan sebulan 2 kali, 3 sama dengan sebulan lebih dari 2 kali. Untuk variabel dependennya yaitu jumlah belanja. Desimal saya ini sama dengan 0, measure-nya scale, type-nya numerik. Nah, nantinya selanjutnya buka tab data view. Nah, nanti isi datanya akan menjadi seperti ini.
Kemudian setelah data terisi, nah pada menu ini klik Analyze General Linear Model, kemudian Univariate. Nanti akan muncul kotak dialog univariate. Nah, selanjutnya klik variabel jumlah belanja, lalu masukkan ke kotak dependent variable. Kemudian klik variabel jenis kelamin atau gender dan tipe belanja atau tipe ke kotak fixed factors, lalu klik options. Nantinya akan muncul seperti ini. Nah, di sini dependent variabelnya yaitu jumlah belanja. Nah, fixed factors-nya jenis kelamin dan tipe belanja. Kemudian selanjutnya kan kita klik options di sini. Nah, setelah klik options, nanti akan muncul kotak dialog univariate options, kemudian pilih descriptive statistik dan homogeneity test, kemudian klik continue. Nanti akan muncul seperti ini kotak dialognya. Nah, di sini descriptive statistik dan homogeneity testnya di checklist, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya klik plot. Nah, di sini nih kan nanti muncul lagi nih tampilan seperti ininya. Nah, klik plot. Setelah itu akan muncul jendela seperti di bawah ini. Nih, seperti ini. Masukkan gender di horizontal axis, kemudian tipe di kotak separate lines. Habis itu klik add. Setelah klik add, nanti akan muncul kotak dialog univariate profile plots, kemudian pilih yang line chart. Setelah itu klik continue. Nah, selanjutnya klik post hoc. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Kemudian masukkan tipe yang ini ke kotak post hoc test. Nah, ke sini. Lalu di sini centang tukinya, selanjutnya klik continue. Nah, selanjutnya klik EM means atau estimate marginal means, maka akan muncul jendela yang ada di layar ini. Kemudian masukkan gender, tipe, gender bintang tipe ke display means for. Nah, setelah itu klik continue, lalu nanti akan muncul lagi klik OK. Kemudian nantinya bisa langsung lihat hasilnya. Nah, untuk hasil output SPSS-nya, output pertama yaitu between subject factors. Nah, di sini di tabel between subject factors ini menjelaskan tentang banyaknya responden per kategori jenis kelamin dan tipe belanja. Nah, di sini responden berjenis kelamin wanita ini ada 15, kemudian responden berjenis kelamin pria ada 15. Nah, kemudian untuk tipe belanja sebulan sekali ada 10. Terus sebulan 2 kali, responden yang tipe belanjanya sebulan 2 kali sebanyak 10, kemudian responden yang tipe belanjanya sebulan lebih dari 2 kali ada 10. Nah, selanjutnya output kedua yaitu deskriptif statistik. Nah, di sini di bagian output ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis. Nah, statistik deskriptif mencakup nilai min, ini nilai min, kemudian standar deviasi, dan nilai N, atau ini jumlah masing-masing data. Nah, pada tabel deskriptif statistik ini menggambarkan rata-rata dan standar deviasi jumlah pengeluaran dan tipe belanja. Nah, untuk pria, rata-rata jumlah belanjanya dia lebih besar, yaitu di sini 3.100.000 nih 3.152.666,67.
Sedangkan wanita di sini 2.452.666,67 dalam sebulan. Nah, selanjutnya output ketiga yaitu Levenes Test of Equality of Error Variances. Nah, di output ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian dari variabel dependen adalah sama atau homogen. Nah, adapun pengambilan keputusan dalam uji homogenitas ini, yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka varian variabel jumlah belanja adalah sama atau homogen. Nah, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel jumlah belanja adalah tidak sama atau heterogen. Nah, dari tabel ini kan dia digunakan untuk menguji homogenitas varians yang merupakan asumsi dalam analisis varians. Nah, berdasarkan output yang ini diketahui nilai signifikansinya adalah sebesar 0,731. Nah, 0,731 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan varian variabel jumlah belanja adalah sama atau homogen dan tidak ada perbedaan jumlah belanja berdasarkan variabel faktor. Nah, oleh karena varian tersebut bersifat homogen, maka itu artinya persyaratan dalam uji to ANOVA sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya output keempat yaitu test of between subjects effects. Nah, di sini test of between subjects effects adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Nah, kolom pertama ini menunjukkan di sini menunjukkan jumlah kuadrat, kemudian kolom pertama ini menunjukkan faktor apa saja nih yang ada dalam penelitian ini. Kemudian kolom kedua menunjukkan jumlah kuadrat, kemudian kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan yaitu DF, kemudian kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat atau mean square. Nah, kolom kelima ini menunjukkan F hitung, kemudian kolom keenam menunjukkan nilai signifikansi. Nah, ini pada tabel test of between subjects effect merupakan tabel yang mempresentasikan hasil hipotesis. Nah, di corrected model, pengaruh semua variabel independen, gender, tipe, dan interaksi gender dengan tipe atau gender bintang tipe ini secara bersama-sama terhadap variabel dependen nilai atau di sini jumlah belanja. Nah, apabila signifikansinya kurang dari 0,05, ini dia berarti signifikan. Kalau dia kurang dari 0,05. Nah, contoh yang di sini kan dia 0,000. Nah, berarti ini modelnya valid. Kemudian di intercept-nya nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya, tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependen dapat berubah nilainya. Nah, apabila signifikansinya kurang dari 0,05, ini artinya signifikan. Nah, di sini dia nilainya 0,000. Nah, berarti intercept-nya ini signifikan. Nah, kemudian di gender di sini nilai signifikansinya untuk kategori gender ini kan 0,000 kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara wanita dan pria mengenai jumlah belanja tiap bulan. Nah, kemudian di sini di bagian tipe, untuk kategori tipe, nilai signifikansinya 0,000, ini kurang dari 0,05, dan nilai uji F-nya ini dia terdapat perbedaan rata-rata jumlah belanja di antara 3 tipe belanja. Nah, ini kan tadi 3 tipe belanjanya sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan sebulan lebih dari 2 kali. Nah, selanjutnya
gender bintang tipe untuk melihat apakah ada perbedaan jumlah belanja dari faktor gender dengan tipe belanja. Nah, di sini dapat dilihat pada nilai signifikansi yang dihasilkan. Nah, di sini nilai signifikansi gender bintang tipenya sebesar 0,005. Ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara gender dengan tipe belanja. Kemudian di bagian kategori error ini, nilai error model semakin kecil maka model semakin baik. Kemudian untuk nilai R squared-nya, di sini nilai determinasi berganda semua variabel independen dengan dependen. Nah, di tabel ini nilai R squared-nya 0,816 mendekati 1, maka artinya korelasinya kuat. Nah, kemudian didapat kesimpulan hipotesis two-way ANOVA-nya dari 7 kesimpulan di atas. Dalam uji two-way ANOVA, poin 1, 3, 4, dan 5 adalah yang terpenting tanpa mengabaikan yang lainnya. Nah, oleh karena hasil uji F-nya menunjukkan bahwa signifikan ada perbedaan, maka selayaknya uji ANOVA ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji post hoc. Nah, post hoc test ini dalam rangka interpretasi output two-way ANOVA dengan SPSS, uji post hoc adalah uji lanjut atau uji yang menilai adanya perbedaan signifikan antar kelompok. Kemudian, tabel Tukey post hoc ini digunakan untuk menilai kategori manakah dari variabel tipe belanja yang memiliki perbedaan signifikan. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, di sini kan ada tanda bintang yang ada perbedaan signifikan. Ini ditandai dengan tanda bintang. Nah, dari tabel di atas, semuanya ditandai dengan bintang, berarti semuanya ada perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya output kelima, estimate marginal means. Di sini ada jenis kelamin, tipe belanja, dan satu laginya jenis kelamin bintang tipe belanja. Nah, dari tabel estimate marginal means, dari jumlah belanja per bulan, ini memperjelas nih hubungan antara jenis kelamin dengan tipe belanja. Nah, pada tabel di atas dapat dilihat terdapat perbedaan antara jenis kelamin wanita dan pria untuk tipe belanja. Nah, perbedaan yang cukup nyata terdapat pada tipe belanja sebulan sekali untuk wanita dan pria. Kemudian ini selanjutnya output ke-6 yaitu profile plots. Nah, diagram plot ini berguna untuk menilai apakah ada interaksi efek antar variabel. Namun diagram ini tidak bisa dijadikan bahan acuan yang valid, tetapi hanya sekadar memberikan gambaran saja. Nah, apabila garis-garis tidak menunjukkan kesejajaran, maka ini dicurigai ada efek interaksi. Nah, selanjutnya, selain asumsi homogenitas varians dengan uji Levenes, perlu juga dilakukan uji asumsi residual dari model yang mengikuti distribusi normal. Nah, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tabel Tukey plot. Nah, sama One-Sepal-Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini selain asumsi homogenitas varians dengan uji Levenes, kan tadi perlu juga dilakukan uji asumsi residual dari model yang mengikuti distribusi normal. Nah, ini ditunjukkan oleh grafik Tukey plots yang ini. Bahwa pancaran residual ini berada atau mengikuti garis miring diagonal yang ini. Sedangkan pada uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansinya kan 0,38 di sini. Ini lebih besar dari 0,05. Nah, berarti residualnya ini berdistribusi normal. Nah, ini nilai signifikansinya sebesar 0,38. Ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti residualnya berdistribusi normal. Nah, sekian
penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak telah menyimak. Dikembalikan lagi kepada Pak Bagus. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya, Risa? Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Sebenarnya saya mau nanya, Pak. Silakan. Sebenarnya agak bingung. Kan kalau saya lihat-lihat di YouTube atau di internet, pas mereka tuh datanya kalau dimasukin kayak tadi waktu pas metode belajar atau waktu belajar angka 1 ya mereka munculnya 1. Tapi pas saya masukin punya saya, data saya, pas saya masukin 1 dia langsung keganti pagi. Pas masukin angka 2 itu langsung ganti 2 itu apa emang kan saya sebelumnya kuliah waktu skripsi itu nggak pakai SPSS ya Pak. Jadi saya bingungnya apakah emang karena apa namanya SPSS-nya yang beda apa namanya beda versi atau dari pengaturannya ya Pak. Karena sebenarnya saya agak bingung gitu Mas di situnya. Itu aja sih mau nanya itu aja. Teknis ya. Iya. Teknis itu masalah label aja. Boleh saya bantu jawab enggak, Ya. Pak? Iya boleh. Kalau saya di bagian view-nya itu yang value label-nya jangan di checklist, nantinya bakal muncul angka 1, 2-nya itu Bu Risa. Yang value label. Iya di apa toolbar ya namanya, apa status bar ya? Saya lupa. Pokoknya di yang file, edit, view, nah di situ value label-nya jangan di checklist. Oh, nanti dia akan muncul 1 2 gitu, nggak muncul pagi siang kayak gitu ya? Iya, nantinya kalau misalkan nggak di checklist, dia akan munculnya 1, 2. Tapi kalau di checklist, nanti munculnya yang Huruf bahasa-bahasa keterangannya itu. ya. Iya, Oh, keterangannya. saya kira karena SPSS-nya beda versi gitu. Oke, terima kasih Bu Laili. Iya, soalnya saya juga sama kayak gitu tadinya. Gimana teman-teman ada yang mau bertanya? Ayo silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kalau kalau nggak ada, ini ada kasus, coba. Yang penting bagaimana kita mencoba menerapkan statistik ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sensitivitas data itu yang paling penting. Oke, coba sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, coba logika kita dari tiga kelompok percobaan ini ya, metodenya sama dia ya. Kita kasih sama-sama metodenya metode X di sini. Di sini juga X, di sini juga X. Dan rata-ratanya sama 80 dari sekian unit percobaan. Nah, ini sensitivitas kita sebagai peneliti terhadap data ya. Itu penting, apalagi nanti ada uji normalitas, ada uji homogenitas ya. Itu sangat penting karena statistik sekali lagi itu alat ya. Alat, tetapi alat itu punya kendala, bukan kendala ya, artinya dia menjadi sesuatu kekuatan jika asumsinya dipenuhi, kan gitu ya. Jadi misalkan alat itu misalkan palu, dan dia bisa efektif ketika
palu itu terbuat dari besi ini, spesifikasi ini, dan seterusnya. Nah, sama dengan statistik, ya. Yang penting kita lihat datanya, pola datanya. Itu kalau kita sudah paham dengan pola datanya, distribusinya, sensitif terhadap data, kita akan terbiasa dengan uji nanti. Jadi tidak kaku, ada data, langsung pakai alat statistik, pakai SPSS, keluar hasil, begini hasilnya. Tapi kita lihat dulu, dieksplor dulu ya. Nah, kalau di statistik ada mata kuliah eksplorasi data, ya. Ini ada mata kuliah eksplorasi data, ini 1 semester. Nah, ini sensitif kita harus punya ya terhadap data. Coba, ada yang punya pendapat? Ini ada katakanlah di kelompok A, kelompok B, kelompok C, metodenya sama, ya. Silakan, ada yang bisa komen? Mungkin dari kemampuan anak-anaknya sendiri kali ya Pak. Anak kan dari kelompok ABC kan kemungkinan besar kemampuannya tidak sama, makanya hasil pembelajarannya walaupun metodenya sama, hasilnya ya enggak sama, maksudnya ada yang naik, ada yang turun gitu. Berarti percobaan kita berhasil atau gagal? Tapi kalau misalnya dilihat dari banyaknya sih, kalau dari A, B, C kayaknya sih, kalau ini rata-ratanya kan sama 80 ya Pak, berhasil. Walaupun ada beberapa yang nggak cocok, iya nggak Pak? Kalau menurut saya ya Pak. Berarti bisa bagaimana sensitif kita terhadap kasus yang seperti ini? Iya itu. Nah itu mungkin dari siswanya, mungkin di follow up ke siswanya langsung, entah dia tidak cocok dengan metode pembelajarannya kah, atau kondisinya dia saat itu sedang tidak baik, makanya mungkin entah lagi pusing atau kelelahan, jadinya pas lagi disuruh kerjain soal. Berarti percobaan kita gagal. Walaupun cuma satu gitu doang bisa disebut gagal ya Pak. Ya, yang lainnya silakan kita diskusi. Kalau dilihat dari rata-ratanya, saya kalau nggak dari ratanya kan sama 80 ya Pak. Menurut saya berhasil, walaupun Oke. Yang lainnya, ini apa ya? Ini logika ya. Tergantung tujuan kita apa di percobaan tersebut. Pakai ANOVA itu kan hanya sekedar independennya 1 atau 2 kan gitu. Tapi masing-masing faktor itu kan punya data. Nah, ini seperti ini nih. Tadi Risa mengatakan berhasil karena 80 semuanya nih, gitu kan gitu. Silakan, ada yang lain? Ada yang lain punya pendapat? Nazi, Dies, Erni, ya kita punya sensitif nih. Apalagi ini suka dipakai skripsi atau tesisnya mahasiswa pendidikan nih, banyak percobaan, ya kan? Ya, ada pendapat? Ayo silakan, kita diskusi. Pak, saya mau coba deh. Ya, silakan lagi. Kalau menurut saya ini kan metodenya sama ya, dilakukannya mungkin di kelas yang berbeda ya, di kelas A, B, dan C gitu ya Pak ya? Ya. Nah, kalau metode ini berarti di kelas yang A dia cocok nih berhasil, tapi kalau di kelas B kan ini perbandingannya yang 2-nya nilainya bagus, yang 2-nya lagi kan nilainya enggak ya, meskipun rata-ratanya sama. Jadi menurut saya kalau di kelas B ini metode yang diterapkan oleh guru kurang cocok gitu. Tapi kalau di kelas C metode yang digunakannya ini cocok sama dengan yang di kelas A-nya kayak gitu Pak. Kalau yang saya lihat. Berarti ada masalah di unit percobaannya gitu ya, Risa ya, Leli ya. Iya Pak.
Pak. Hmm. Kenapa nih 10 ini? Kan gitu ya. Siapa Iya. orangnya gitu ya. Apakah emang dia mereka berdua ini aslinya itu misalnya metode yang dipakainya misalnya kan biasanya tuh kayak visual gitu ya atau audio visual kayak gitu-gitu Pak. Mungkin dia kurang cocok aja kayak gitu. Atau Ya. kepribadiannya gitu Pak. Kalau Berarti, saya mikir ke sana. berarti penting ya melihat unit percobaannya, kondisi saat itu ya. Betul nggak? Iya Pak. Berarti kita juga harus paham nih metode pembelajaran X itu seperti apa. Katakanlah SWOT-nya lah. Nah ini kita harus paham nih. Ya kita harus paham SWOT-nya. Ya, karena agak sedikit bukan sedikit ya, mungkin kita bisa membedakan ketika ada uji apa tadi, normalitas, kan gitu ya. Dan apa tadi, Leli? Homogenitas Pak. Nah, ketika kita bicara homogenitas, nah ini berlaku nih hukum ini. Nah, terlihat nih variasinya. Ini kan variasinya lebih tinggi kan, betul nggak? Dibanding yang ini, ya kan? Iya Pak, betul. Nah, jadi sensitif homogenitas itu terlihat dari variasinya. Ya, variasi dari data itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita menerapkan suatu metode pembelajaran X, yang diharapkan kita tahu nih SWOT-nya nih, si X ini, metode pembelajaran kita paham banget. Seperti kita jual obat lah, yakin nih obatnya cespleng 3 menit sembuh. Nah, kita harusnya punya step itu tentang metode pembelajaran yang mau kita cobakan ini kan sebagai treatment. Nah, kalau kita pakai metode pembelajaran ini yakin bahwa rata-ratanya akan 80. Nah, itu dulu. Ini itu dulu. Nah, setelah dicoba berhasil nih. Berarti ini tidak ada masalah dengan normalitas. Ini logika sederhana ya. Belum melakukan uji. Tapi supaya lebih yakin ya kita adakan uji normalitas ya, Kolmogorov-Smirnov ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah paham dengan data, itu dengan sendirinya kita seperti orang jualan lah. Barangnya itu banyak banget, tapi kita karena udah terbiasa ya, kita apal tuh harga ini sekian, harga ini sekian. Coba kita baru datang, nggak apal tuh. Nah, jadi sensitivity data itu harus penting. Ketika bicara normalitas, apalagi residual, ya, yang dilihat adalah residual. Ini adalah Galat, ya kan? Dia membandingkan suatu nilai individunya terhadap estimatornya, ya itu adalah rata-rata. Jadi ketika masing-masing individu ini relatif sama dengan rata-rata, nah ini X-nya nih, ya ini X-nya nih, ya ini baik nih percobaannya karena tidak ada masalah dengan residual. Kebayang penjelasan Bapak ya? Jadi rata-rata ini penting, gitu ya. Kebayang? Terbayang Pak, insya Allah. Pak, insya Allah. Ya, jadi kalau statistik oke lah. Tadi Lelis sama Risa menjelaskan pakai Leveni, kemudian Kiki plot dan sebagainya ya. Bapak cuma menekankan kepada kita punya field data, kita punya sensitif data. Apalagi tadi datanya si Leli itu jelas banget kalau dilihat ya. Nanti kita lihat ya. Nah kemudian homogenitas ini penting. Bayangkan kalau kita menerapkan metode pembelajaran video hasil seperti ini, gojek-gajlik nih. Ya, ada masalah dengan hasilnya nanti. Yang ini 80, yang ini 10, ini terlihat nggak konsisten nih, nggak hasilnya dipertanyakan di metode ini. Oh kita lihat dong unit percobaannya, ternyata unit percobaannya sama. Ini kondisi juga sehat, ini sehat. Kita lihat dengan kehidupan ekonominya, misalkan saja, oh sama, relatif ini sama, bagus ekonominya, dan sebagainya. Artinya tidak ada masalah dengan unit percobaan, tidak ada masalah. Tapi hasilnya seperti ini. Nah, ini terlihat ada masalah dari heterogenitas hasilnya. Nah, sebelum dilanjut percobaannya, ini penting, uji homogenitas ini sangat penting. Ya, supaya yakin kita bahwa nanti hasilnya itu metodenya ini memang bisa dicobakan, bisa diberikan sebagai treatment.
Kayak begitu ya. Nah, ini penting normalitas dan homogenitas. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lihat datanya si Leli. Sudah? Cukup, Pak. Oke, cukup. Leli, coba statistik apa namanya? Statistik itu tampilin ya, coba. Yang deskriptifnya tadi, yang ada rata-rata. Nah, ini deskriptif ya. Coba gimana? Feel datanya gimana kita? Coba silakan. Terlihat itu kan? Gimana lihat? Rata-ratanya aja lihat, sama nggak? Beda Pak rata-ratanya. Beda, iya. Coba bedanya relatif sama, relatif tinggi atau bedanya nggak terlalu beda banget gitu? Lumayan Pak kalau menurut saya. Soalnya dari 2 juta, 3 juta, sama 2 juta juga Nah, ini di rata-ratanya. Ya, tentu hasilnya juga ujinya seperti apa sebelum kita melakukan uji statistik. Feel kita ini akan mengatakan bahwa ujinya ditolak atau gagal diterima atau gimana? Ada perbedaan nggak hasilnya ini? Kalau lihat dari data ini, feel aja dulu feel. Ada perbedaan ya? Gitu kah? Ada Pak. Oke, itu dari sisi ya. Oke. Terus yang raw datanya coba lihat raw datanya, data aslinya coba. Kalau dari sisi metode nggak ada masalah ya penggunaan itu faktor ANOVA ya. Cuman bagaimana sekarang kita mencoba mempelajari distribusi datanya. Coba terlihat datanya yang wanita itu. Coba sekilas saja kira-kira gimana dari sisi variasinya barangkali. Kemudian nanti dari sisi rata-rata masing-masing ke wanita dan pria barangkali. Nah, coba ini rada sama nggak kira-kira yang wanita? Kalau dari data ini, yang sebulan sekali itu dia menghabiskan jumlah belanjanya di angka 1 jutaan. Tertingginya 1.900.000. Kalau yang sebulan 2 kali itu 2 jutaan. Kalau lebih dari 2 kali ini sebagian besar 3 juta tapi ada satu yang 2 juta Pak gitu. Misalkan ya, Bapak balik sekarang ya. Ini logika data ya. Yang sebulan 1 kali itu angkanya menjadi sebulan 2 kali, di atas 2 kali. Yang sebulan 2 kali angkanya pindah. Logikanya gimana logika datanya? Seandainya datanya seperti itu. Seandainya dipindah, diganti, ditukarlah. Apa logika kita? Misalnya sebulan 2 kali tadi itu jumlah belanjanya sejutaan semua gitu Pak maksudnya? Iya, jadi yang angka sebulan sekali itu dijadikan dia pindah datanya menjadi sebulan di atas 2 kali, yang sebulan di atas 2 kali pindah menjadi sebulan sekali. Logika kita, kalau misalnya ada data seperti itu. Berarti yang sebulan 2 kali itu dia jumlah belanjanya lebih lebih murah kali ya bahasanya. Daripada yang sebulan sekali, berarti sebulan sekali ini dia orangnya boros gitu, Pak. Silakan. Ada lagi yang lain? Ayo, diskusi aja. Soalnya kan tadi nggak ada pertanyaan tentang metode yang dijelaskan Riza sama Leli, ya kan? Berarti Bapak asumsi sudah paham lah cara ngitungnya, guna SPSS-nya, kan gitu ya. Nah, sekarang Bapak tawarkan nih sensitif datanya. Coba ada yang punya pendapat? Kalau misalkan kita tuker? Sama sih, Pak.
kurang lebih kalau misalnya ditukar berarti kan yang sebulan sekali pengeluarannya lebih banyak, berarti apa rata-ratanya juga nanti lebih tinggi. Terus kalau Oke. misalnya sebulan sebulan sekalinya ditukar berarti dia pengeluarannya lebih sedikit gitu. Oke. Ada lagi yang lain, ayo. Ini logika sederhana. Ya. Statistik itu butuh logika. Enggak kaku ada data pas saya pengen pakai aja, enggak. Butuh logika. Ya. Apalagi nanti ada belajar namanya exponential smoothing. Kenapa harus dilakukan pengurusan data? Ayo lagi yang lain. Ayo, ini logika aja. Leli sama Risa sama. Kalau misalkan nama Risa, jenis kelamin laki-laki, kira-kira gimana, Risa? Di data Risa, nama Risa, jenis kelamin wanita. Tapi di data terus laki-laki, gimana? Logis nggak? Bingung ya Pak nanti bacanya. Bingung. Nah, sekarang coba lihat sekarang ya. Sebulan sekali datanya pertama 2,5 jutaan, betul ya? 2.520.000 gitu ya. Yang kedua, wanita yang kedua sebulan sekali itu dia belanjanya menjadi 3.400.000 gitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Sebulan di atas 2 kali datanya menjadi 1.900.000. Yang orang kedua 1.200.000. Tadi katanya apa? Lady sama Risa boros nih yang sebulan sekali. Kan gitu ya. Orangnya sama nggak nih? Risa, yang sebulan 2 kali sama yang sebulan sekali. Beda Pak. Ini Benar. intinya Ya. ya kan ya Bu Laili. Maksudnya ini kan diambil datanya beda-beda orang. Cuman sama aja gendernya sama-sama wanita gitu. Iya Pak. Coba lihat data, karena beda ya. Jadi kalau orangnya sama dengan orang yang ini beda. Oke, jadi berarti beda ya orangnya ya. Berarti sampel yang diambil orang pertama itu boros gitu ya, Leli? Iya Pak, kalau secara kasat mata. Tapi kalau misalkan ditinjau lebih dalam lagi harus dicari tahu dulu apa kebutuhannya itu sampai bisa menyentuh angka segitu jumlah belanjanya untuk apa aja kayak gitu Pak. Harus lebih dalam lagi gitu. Belum lagi nanti itu ini menarik nih ya. Sangat dalam. Jadi kalau bicara matematik itu ada turunannya data ini. Tadi Leli sudah mengatakan harus dilihat dulu kenapa boros. Jelas saja barang yang dibeli beda dengan sebulan 2 kali. Kan gitu ya? Betul nggak? Iya Pak, betul. Iya. Belum lagi nanti gimana kalau kasusnya barangnya sama. Orang ini yang barangnya sama-sama beli misalkan beras misalkan ya. Bahan pokok misalkan. Sama dia. Cuman dia profilnya itu dia belanja sebulan sekali. Kalau ini sebulan 2 kali, berarti boros, nah seterusnya. Nah, ini sensitif ya, kalau dibalik seperti apa. Tapi kalau seperti ini seolah-olah ya, ini kan semakin banyak belanjanya per bulan itu semakin besar. Sepakat ya, Leli? Iya Pak, kalau berdasarkan data ini. Ya, jadi logikanya bisa kita punya persepsi ini orangnya sama sebetulnya, kan gitu ya? Kenapa sama? Ya karena terlihat ini polanya semakin belanjanya dalam sebulan lebih banyak ya dia lebih besar. Ya jelas aja dong, betul nggak? Misalkan Leli nih sekarang belanjanya kalau sebulan sekali 1.900.000. Tapi kalau Leli disuruh belanja 2 kali dalam sebulan, ya pasti di atas 1.900.000 kan gitu ya. Nah ini harus di eksplor nih, seperti apa datanya nih. Kita harus pahami. Jadi nanti kalau bikin tesis nggak cuma sekadar ngumpulin, dilihat dulu pola datanya. Ini semakin banyak semakin besar. Oh ya logis dong, kan gitu. Tapi kalau dibalik tadi kasus tadi, oh ini boros nih. Tar dulu lihat yang dibelanjain sama nggak nih? Yang sebulan sekali sama 2 sama nggak nih datanya jenis barang yang dibelanjakan, Lili?
dalam kasus soal ini? Kurang nggak sampai ke detail itu, Pak. Ya, itulah percobaan. Ya, pesan Bapak yang namanya ANOVA 2 faktor ya, atau experimental design, rancang percobaan, pesan Bapak adalah harus sensitif. Inilah yang kadang-kala masuk S1 yang Bapak, sekarang Bapak udah nggak nguji lagi di bagian matematiknya, lebih karena Bapak penanganan di statistik sekarang, itu nggak ketat dia. Ya. Pada percobaan itu berhasil ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang sangat ketat gitu. Itu percobaan. Ya. Tapi ini cuma langsung ngumpulin data aja dapat hasil. Ya, akhirnya banyak debat nanti, banyak yang dipertanyakan. Nah, kita perlu field of the data ini perlu banget ya. Seperti apa nih? Kok ini seperti ini ya? Jadi seolah sama orang ini. Karena semakin banyak ya jelas lah. Tapi lihat dulu nih barangnya seperti apa, sama nggak yang dibeli nih? Oh barangnya sama, cuman dia sebulan sekali, yang ini dua kali dalam sebulan. Nah kemudian dilihat dari pola datanya. Jadi kalau dilihat dari pola datanya ini kok rata-ratanya beda jauh ya. Ini cenderung signifikan nih bedanya nih. Nah, untuk membuktikan pakai uji. Oh benar. Jangan sampai nanti ketika kita sudah ada feel of the datanya, ini rata-ratanya kok beda nih, jauh banget. Tiba-tiba kita asik nih, ya pakai software SPS ini, loh kok not signifikan, main pakai aja, itu empuk tuh. Nanti ditanya sama dosen pengujian. Karena kalau dosen pengujian biasanya juga dia paham tentang data dia. Coba lihat datanya, ini hasilnya not signifikan Pak, begini berarti ini sama ini. Pas lihat datanya, loh rata-ratanya jauh banget bedanya, kok kamu hasilnya not signifikan. Nah, yang gitu-gitu penting, ya. Penting untuk melihat konsistensi antara data yang dihasilkan dengan hasil statistiknya. Karena statistik itu alat ya. Seperti kalau statistik kalau boleh kita pernah dengar tuh seperti pisau bermata dua dia. Ya, bisa berbeda hasilnya dipakai dengan orang yang sama, orang yang berbeda. Bisa berbeda hasilnya ketika ada tujuan tertentu. Kita melakukan namanya pseudo statistik ya, statistik semu atau statistik palsu. Bahaya nih, statistik ini alat ya. Alat yang bisa menjadi legitimate kita untuk membuat suatu keputusan. Tapi ketika kita lihat datanya dimainkan, kan ada tuh namanya data dimainkan ya. Jadi hasil survei menyatakan X, ketika hasil ujinya not signifikan, kaget tuh, galau, dimainin tuh angkanya. Paham nggak bahasa Bapak nih? Jadi angkanya dikutak-katik, diganti sana, diganti sini. Sehingga nanti hasilnya signifikan. Kan gitu ya biasanya kalau kasus ya. Gitu nggak kira-kira? Suaranya putus. Oh, sorry. Ini kenapa deh? Sekarang gimana sekarang? Sekarang jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Coba, Pak. ini udah sampai mana Bapak cerita yang ditangkap? Tadi sampai ini apa datanya di apa ya bahasanya tuh di harusnya tidak signifikan Ya. ya diubah-ubah itu. Kan sering ya dengar cerita begitu mahasiswa? Pernah nggak? Pernah ya dengar cerita begitu? Pernah, Pak. Nah, tapi karena diubah-ubah ya, dia tidak melihat konsistensi. Ketika diubah-ubah, hasilnya signifikan, kan gitu. Dia lupa uji asumsinya pakai uji asumsi yang pertama yang belum diubah, paham nggak? Jadi sebelum data diubah, uji asumsinya memenuhi syarat. Tapi ketika dia sudah pakai uji signifikansi, belum tidak signifikan, diganti tuh, paham ya? Pas diganti, ya kan? Hasilnya signifikan, dia lupa. Mestinya kan dia harus lakukan lagi uji asumsi, betul nggak? Betul ya? Iya. Iya, dengan data yang diubah dong.
Nah, mungkin nih dosen paham, ya, dilihat pola datanya, ini kok datanya ini kan kelihatannya melanggar. Ini baru persepsi ya, belum ada uji asumsi karena si dosen ini paham nih data gitu. Ini kok dengan rata-ratanya seperti ini kok ada kecenderungan dugaan tidak normal nih. Ada dugaan tidak homogenitas nih. Kan gitu nih. Karena si mahasiswa ini lupa, hasilnya not signifikan. Nah, si dosen tahu. Coba bisa aja kan nanti pas ujian, coba kamu datanya mana? Ini Pak. Coba lakukan uji asumsinya. Pas dilakukan tinggal klik tombol ya, Reza ya. Betul nggak? Iya kan? Tinggal klik tombol Iya, aja itu. Nah, pas klik tombol, hasilnya tidak normal residualnya, tidak homogen, apa? Iya, tidak homogen, langgarlah asumsi. Kaget nggak kira-kira? Gagal kaget. nggak? Gagal nggak Iya. uji? Iya. Gagal. Jadi hari ini Bapak hanya menekankan kalau metode tadi ya, Leli dan Riza sudah jelas menjelaskannya. Cuman hanya hari ini Bapak menekankan feel of the data. Ya, kita harus paham dulu datanya seperti apa. Ya, paham sampai anatomi dari karakteristik yang sedang diuji yang dicoba. Kan ini rancang percobaan, hati-hati. Ini rancang percobaan. Bayangkan percobaan itu di lab. Apakah sampelnya harus seember airnya? Kan gitu. Kan bahasa sederhana gitu kalau bicara sampel ya. Mana nggak ada si Jesselinnya. Ya betul nggak? Percobaan itu kan cukup yang apa jumlah yang ditentukan, tetapi kita ketat pada unit percobaannya. Ya, dicobakan kepada siapa? Tikus putih. Gimana kondisinya? Udah lagi sakit kanker ya, gagal percobaan. Nggak ujuk-ujuk beli tikus putih, dilakukan suntik, dicoba ini hasil seperti ini, hasil seperti ini enggak gitu. Ya, kita harus ketat. Percobaannya sangat ketat sekali. Ya, karena ini yang diuji adalah hipotesis, ya, bukan representatif. Apakah bisa merepresentasikan metode ini lebih baik? Nah, itu soal lain. Ya, sampelnya harus representatif, ya, dicobakan pada suatu kakak sampling frame ya Bapak nyebutnya, harus ada. Tapi kebanyakan rancang percobaan adalah uji hipotesis. Karena pengambilan sampel itu ada dua, mau mencoba mengeneralisasi atau uji hipotesis. Kalau generalisasi itu harus ketat sampling frame-nya, karena dia bisa menghitung errornya, seberapa besar estimasi yang Anda lakukan. Tapi ketika uji hipotesis, maka uji asumsi sangat ketat. Tadi normalitas dan homogenitas. Kenapa? Karena dengan uji asumsi itu bisa meyakinkan datanya ini memang bisa untuk dicobakan. Ya, data ini bisa menggambarkan suatu data yang dari populasinya, dari uji normal tersebut. Nah, itu dimaksud dengan apa namanya representatif. Nah, ketika tadi Risa menjelaskan bagaimana kalau dia uji dilanggar, tadi dilarikan ke uji statistik non parametrik gitu ya, Risa ya? Iya, Pak. Ini betul, nggak salah, karena uji non parametrik adalah free distribution. Tapi kalau kita masih tetap pada kondisi uji kenormalan, maka ada satu atau dua cara yang bisa dilakukan, yaitu adalah menambah sampel. Itu tadi yang dimaksud dengan mencoba merepresentatifkan, ya, data sampel ditambah. Bukan jaminan juga kalau data sampel ditambah menjadi, tapi secara teori semakin n-nya semakin besar dan mendekati populasi, itu sampling error semakin kecil. Itu sih teori. Tapi ketika dia melihat ya sampel yang ditambah juga sampel yang agak sedikit outlier, itu pengaruh juga. Jadi hari ini Bapak menekankan feel of the data, bagaimana data itu kita harus paham outliers-nya ada nggak, ya seperti apa anatomi datanya, pola datanya, dan seterusnya. Itu yang Bapak sampaikan hari ini. Materinya pikir Leli dan Risa sudah bisa menjelaskan two factor ya. Bagaimana belum lagi nanti antara two factor tadi interaksi. Jangan sampai Anda membuat two factor tapi memang nggak ada interaksi. Kalau tadi kan jelas ya, jenis kelamin dengan tipe belanja. Kita logis lah, ada interaksi lah antara jenis kelamin dengan tipe belanja. Jangan sampai nanti two faktornya yang tidak ada interaksi ya sia-sia.
Karena two factor itu ada interaksi. Ya, maksud Bapak gini, bukan berarti seluruh hasil interaksi not signifikan, bukan. Dalam menentukan dua faktor itu, secara logika itu harus ada interaksi. Bisa diinteraksikan, itu maksud Bapak. Terlepas nanti ujinya adalah tidak ada interaksi, itu soal lain. Ya, itu misalkan gini, tipe belanja sebulan sekali, tetapi gendernya Bapak ganti, ya, Bapak ganti balita, tipe balita, logis nggak kira-kira? Ini contoh ekstrem aja, Leli, logis nggak? Gender Bapak ganti tiga tipe balita. Gendernya diganti jadi tipe-tipe balita, terus tipe belanjanya masih sama Pak, sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu Pak. Iya, ini contoh ekstrem. Logis nggak? Jumlah belanjanya juga ada. Iya. Kalau menurut saya masih logis sepertinya Pak. Logisnya apa? Karena untuk tipe-tipe balita kan itu nantinya ada kayak misalnya 0 sampai 2 bulan kayak gitu Pak. Emang balita udah bisa belanja sebulan sekali? Orang tuanya yang belanja Pak. Orang tuanya belanja beliin Nah, kebutuhan. cepat itu harus jelas di data. Kalau datanya, iya. paham ya? Iya paham. Kalau datanya itu kan nggak bisa pakai logikanya Leli. Orang tuanya belanja, itu kan namanya preasumsi. Nggak boleh preasumsi. Kita harus lihat datanya. Orang datanya balita, bagaimana bisa belanja kan gitu? Nah, ketika Leli ngomong bicara orang tuanya, nggak ada di data. Mana orang tuanya? Tidak ada tuh datanya. Kan gitu ya Leli ya? Iya betul Pak. Ya. Jadi dalam menentukan dua faktor juga harus ada logika umum, common sense. Ya, tidak ujuk-ujuk. Kalau ini sih common sense nih, Bapak pikirnya gender dengan belanja jelas. Ya, sehingga nanti bisa dibikin interaksi. Terlepas nanti hasilnya not signifikan, itu soal lain. Itu analisis akan lain lagi gitu ya. Tapi dalam menentukan dua faktor ini harus pakai logika, ya, yang bisa diterima secara umum. Itu, silakan kalau ada mau diskusi. Apa sudah paham semuanya? Bisa? Dari saya insya Allah udah Pak. Tapi Ya. dari teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Silakan, Leli. Pak saya jadi jadi kepikiran yang tadi Pak, yang yang tipe balita itu. Tapi kalau misalkan diganti misalnya ortu dengan balita yang memiliki usia sekian sama sekian gitu, itu berarti kan jadinya nantinya logis ya Pak ya? Iya. Soalnya jadi nimbulin pertanyaan lagi juga di saya. Jadi data itu juga harus berbunyi. Kalau itu berbunyi, orang tua yang punya tipe orang tua itu berbunyi. Gitu ya? Okay. Berarti dalam data juga pemilihan diksi juga harus tepat juga ya Pak ya? Common sense. Oke, good. Kalau statistik cuma alat, pakai aja, mau pakai buat apa bisa aja. Gitu. Tapi hati-hati ya, seperti itulah. Senjata itu alat, tapi ketika dipakai sama pencuri, sama polisi beda lagi tuh hasilnya. Logika akronim seperti itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan sih terbayang ya. Ini percobaannya. Bapak pesankan, percobaan itu harus hati-hati, sangat ketat sekali. Nggak ujuk-ujuk, harus representatif. Bisa seperti apa? Punya nggak sampling frame-nya? Kalau bicara representatif, harus punya sampling frame-nya. Harus punya populasinya. Gitu ya. Tapi kebanyakan di sini adalah uji hipotesis. Nah, kalau uji hipotesis ditekankan adalah uji asumsi. Cukup dipenuhi. Nah, nggak usah khawatir kalau hasilnya not signifikan. Memang kelemahan sekarang ini akademis ini selalu cari yang signifikan, apalagi yang tesis sama disertasi gitu. Ini angkanya dimain-mainkan. Padahal sebetulnya nggak masalah not signifikan, asal bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa dia not signifikan?
Oh, terang aja, karena di sana banyak wilayah orang-orang miskin. Jadi nggak ada interaksi antara gender. Itu kan bisa dilogikakan. Nggak dimainkan datanya. Itulah yang kebanyakan sering dilakukan. Mengarang data. Makanya statistik itu sangat erat sekali dengan hubungannya moto kejujuran. Itu statistik. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Makanya kan ada buku, pernah dengar nggak ada buku How to Lie with Statistics? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Saya belum pernah. Kalau saya belum Pak, soalnya waktu S1 saya kurang suka sama statistik atau kuantitatif. Kamu kan matematik, Leni. Iya, tapi saya skripsinya kualitatif, Pak. Oh, Gitu. kualitatif. Ya, Iya, ya. soalnya dulu mungkin pemikiran saya masih kayak statistik itu kan ngambilnya kayak di apa kalau di lautan itu di atasnya doang gitu, Pak. Nah, kalau Ya. sekarang saya pahamnya jadi ternyata mau apa statistik itu kuantitatif pun emang harus dalam juga kalau sekarang saya pahamnya kayak gitu. Dari penjelasan dari pembelajaran perkuliahan di S2 WNJ ini gitu, Pak. Padahal kalau kualitatif kan juga cenderung hasilnya tidak representatif kan, betul nggak, Leni? Kenapa? Iya, Iya, kalau kualitatif dia detail, komplit, mm-mm. ya. Cuman nggak bisa mempertanggungjawabkan apa namanya representatif. Bisa ketika dia R&D, ya Iya, harus betul. melakukan 10 tahapan yang itu dicoba berkali-kali baru yakin itu bisa dipakai hasilnya. Oke sih, mudah-mudahan terbayang ya, Iya, Pak. terbayang. Hati-hati dengan statistik karena ada bukunya How to Lie with Statistics. Bagaimana berbohong dengan statistik. Tuh hebatnya statistik. Ya. Kalau mau berbohong ilmiah pakai statistik. Statistik erat kaitannya dengan kejujuran. Gitu. Makanya ketika nanti mahasiswa mau ngarang-ngarang data, hati-hati. Kalau dosennya paham statistik itu udah sensitif tuh. Lihat kalau data ini kok ini nggak mungkin ya kalau datanya. Kok dia bisa hasilnya non signifikan ya. Dicek tuh, diulang. Banyak yang kejadian seperti itu yang Bapak temui. Ya. Akhirnya ternyata ada melakukan mengarang datanya. Tapi dia lupa bahwa dia tujuannya bukan representatif, dia tujuan hipotesis. Kalau hipotesis harus wajib melakukan uji asumsi, pelanggaran asumsi. Gitu ya. Tapi ketika dia estimasi tidak perlu karena dia udah punya sampling frame, tidak digunakan teknik estimasinya tergantung sampling tertentu, dilakukan estimasi, udah selesai, nggak perlu uji asumsi karena dia estimasi. Gitu ya, mudah-mudahan terbayang. Silakan sebelum Bapak akhiri. Ada pertanyaan? Pak, berarti solusi buat yang tadi kalau nggak signifikan nggak masalah ya Pak ya? Yang penting argumennya. Kalau Yes. kita nginiin data ulang kan juga nggak mungkin ya Pak ya? Berbohong namanya. Kecuali kalau ke lapangan lagi ya. Tapi kalau ke lapangan kayaknya nggak mungkin ya kita ya. Udah capek ya. Akhirnya yang dilakukan adalah berbohong, dia karang-karang tuh datanya gitu. Tapi itulah memang nggak tahu kenapa mahasiswa sekarang ini kalau hasil tesis atau disertasinya not signifikan, gelagapan dia. Bapak nggak ngerti itu. Ini gagal nih, soalnya tuh gagal penelitian tersebut. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan mindsetnya proyek. Coba kalau proyek not signifikan, gagal nggak proyek itu? Ada orang mau investasi 20 triliun ke daerah ini. Kan logikanya kan harus signifikan kan, supaya investasi masuk ke daerah itu. Betul nggak? Kalau not signifikan, Iya, betul. Karena mindset sudah proyek dia. Padahal ini ilmiah. Kalau ilmiah bicara argumen gitu. Argumen itu ada dua, deduktif sama induktif. Kebanyakan yang ditekankan adalah argumen deduktif. Yang kalau habis makan tuh kenyang, itu deduktif. Kalau nggak kenyang, oh salah nih. Tapi ada lagi argumen induktif. Bisa terjadi habis makan tidak kenyang. Itu argumen induktif. Kenapa? Ya jelas dia tidak kenyang, Pak.
ya, dia punya penyakit misalkan. Nah, itu temuan. Itulah yang Bapak tekankan. Ketika dia not significant, ya kita argumentasinya apa? Induktifnya apa? Kita bermain di sana. Baca buku, analisis data yang sedang dikaji. Gitu. Mudah-mudahan kebayangnya tergambar penjelasan Bapak. Gimana? Suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Saya kan sebelum bikin materi hari ini kan saya nontonin YouTube dulu tuh, Pak. Nah, di situ ada tentang gimana caranya yang tadinya ada interaksi dirubah menjadi tidak ada interaksi untuk ANOVA 2 faktor ini. Nah, kalau kayak gitu termasuk ke manipulasi atau gimana ya, Pak, kalau kayak gitu? Nah, manipulasi di dalam percobaan itu wajib. Paham nggak, Leli? Manipulasi di dalam percobaan itu wajib. Ya, kenapa dimanipulasi? Karena ada replikasi tadi, tuntutan replikasi. Dicoba, akhirnya berhasil. Tapi ketika manipulasinya ingin seperti itu, nah ini soal lain. Berarti ada maksud apa dia mencari supaya tidak mendapatkan interaksi. Karena kalau dia ada interaksi, dia pakai faktorial metodenya. Nah, itu soal lain. Ya. Tapi kalau di percobaan, manipulasi sangat penting. Manipulasi itu dicoba ya, ketika suhunya sekian derajat, bagaimana hasilnya. Itu namanya manipulation di dalam percobaan. Jadi kalau manipulasi harga Rp10.000 dibilang Rp1.000, itu juga manipulator namanya ya. Ibul juga itu namanya. Bukan itu maksudnya ya. Paham, Leli? Paham, Pak, insya Allah. Ya. Oke. Hati-hati dengan nomenklatur ya. Bisa berbeda arti positif dan bisa berbeda arti negatif. Oke, silakan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dicerna ya, menjadi bekal untuk materi hari ini ya. Kalau soal cara ngitungnya serain Leli sama Risa beres itu ya. Tapi ketika fill of the data itu penting ya. Ada manipulasi ya, ada uji asumsi dan seterusnya. Oke, Risa gimana? Cukup kuliah hari ini? Dari saya cukup, Pak. Baik. Gimana? Baik, kalau gimana? Cukup, Dias? Karni? Iya. Cukup. Iya, Pak, udah cukup. Baik. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dicerna. Oke, selamat pagi semuanya dan Bapak mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Pamit ya. Iya, Pak.